Wanita muda itu baru saja membuka tirai dan melihatnya. Dayangnya sedang ada di tempat tidurnya. Chu Puong melihat adegan ini tapi tidak bisa mempercayai. Kak. Chu Puong tanpa peduli suara Mai Puong tapi melari keluar. Saat itu ada bibi melewati. Kia, kalian. Dan seperti itu dua orang tanpa bersalah berlutut di tengah rumah. Dipukuli menurut aturan keluarga. Tapi tidak bisa sama kesakitan di hati Mai Puong. Dia selalu memperhatikan kerasaan putrinya. Tu Fan Tu mengatakan dirinya tidak adil. Banjingan, sebagai lelaki tapi tidak berani menerima. Bahkan keberanian untuk menerima juga tiada. Aku tidak bisa menjagamu, pukullah. Paman kedua mengemis kakak menantu, dia mempercayai Fan Tu tidak lakukan itu. Tapi bibi itu masih mengatakan tambah. Berkata bahwa jenis tindakan ini mudah untuk paham. Mengajar Fan Tu kalau udah menikah putri akan tidak perlu mau bercinta seorang dayang. Selanjutnya dia mengejek orang yang mereka menyukai. Tanpa aktor juga dayang. Sama seperti ayahnya. Mencintai aktor sampai mati baru pulang. Paman kedua menamparkan dia. Menyuruh dia diam saja. Paman kedua khawatir kalau terus Fan Tu akan dipukul sampai meninggal. Maka semua orang jangan harap hidup lagi. Ada di samping ibu kaisar, bertahun-tahun dia memahami kepribadiannya. Tidak bisa membuat jubah panjang keluarga Tu benar-benar disita hartanya. Sejak dipaksa menerima pesanan ini. Hal ini mengganggu ibu Tu. Pada saat ini akhirnya dia sudah bertindak. Jubah naga sialan. Karena baju naga ini membuat keluarga Tu kita. Ayam terbang, anjing lari, orang jatuh dari kuda. Karena baju naga ini. Keluarga Tu sekarang ayah tidak seperti ayah, anak tidak seperti anak. 3 berlian yang tidak adil, 5 roda yang yidak biasa. Sekarang ibu tidak bisa mengelolamu lagi. Sekarang kamu sebagai Tuhan bagiku, pahamkah? Kamu Tuhanku, anakku. Ibu Tu yang membenci besi hingga baja, dia berani melawan putranya. Keluarga Tu sampai saat ini. Kenapa menjadi penampilan ini? Paman kedua buru-buru minta maaf karena udah membuat kakak menantu terkenan seperti itu. Semua orang mengemis untuk Fan Tu. Ibu Tu lelah sehingga tidak mau memperhatikan lagi. Menyuruh dia pergi ke balai ibadah untuk berlutut. Fan Tu melihat istrinya sedang menangis. Menjelas bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Mai Huong dipukul tapi tidak minta maaf. Ibu, aku hanya mau mati. Aku minta maaf kepada Kak. Aku tidak ada wajah untuk bertemu dia. Dengan putri dia hanya berharap bisa mati. Akhirnya Chu Puong tidak mau melihat Mai Puong menderita. Meminta ibu menantunya memaafkan Mai Huong. Ibu menantu pikir bahwa seharusnya biar dia menyelesaikan sendiri. Ingat bahwa dia dan Mai Huong tumbuh bersama. Dirinya berperilaku dengannya seperti saudara. Bahkan tandanya juga disebabkan oleh dia. Dia entah kenapa orang yang paling intim menyakiti dia seperti itu. Chu Puong tidak bisa menerima adegan ini. Dia melihatnya dan melari dengan sedih. Meski tidak sebagai istri dan suami dengan Tu Fan Tu. Tapi mereka masih hormat menghormati. Bahkan dia menyukai dayangnya juga tidak menyukai dia. Hal ini membuat Chu Puong sangat sedih. Mai Huong dipukuli sampai berdarah di kaki dan merangkak ke depan kamar putri. Menjelas bahwa dia bukan orang tanpa cinta. Dirinya entah kenapa menjadi seperti ini. Perencana yang melihat pemandangan ini merasa malu dengan kenyataan bahwa dia melihat pemandangan ini di dalam hatinya. Tapi cemburu membuat orang itu mengubah. Untuk membagi Fan Tu dan Chu Puong. Dia memanfaatkan Mai Huong yang sejati. Seperti itu menghancurkan kecintaan selama puluhan tahun antar mereka. Trik Luong Bin Fan memang sebagai banjingan. Mai Huong menjelas bahwa dirinya belum pernah menarik Tuan. Tuan belum pernah mengatakan apapun kepada dia. Dia entah kenapa menjadi seperti itu. Tapi Mai Huong selalu sejati dengan putri. Mereka tidak bersalah dengan putri. Pada saat ini Chu Puong sangat pusing. Di kepalanya ada Mai Huong dan Tu Fan Tu. Tapi dia udah menyaksikan kebenaran. Anda tidak dapat menggunakan kata ini untuk membuat kesalahan dengan saya. Penjelas ini tidak cukup, tidak cukup.
Mai Huong tahu dirinya tiada cara yang lain untuk menjelas yang sesuai. Hanya bisa berlutut di depan pintu. Dahi terbanting ke tanah untuk membuktikannya. Pelaku dari seluruh peristiwa penampakan. Mai Huong seperti itu dan sangat malu. Tapi baginya hal ini semakin besar semakin baik. Dia berbalik dan meninggalkan. Mai Huong berlutut dari siang hari sampai malam hari. Chu Puong tidak keluar untuk melihatnya. Tubuh yang terluka tidak bisa menahan lagi dan jatuh ke tanah. Di luar ada hujan deras. Chu Puong masih selalu baik dengan suaminya. Dia bisa berpura tidak tahu suaminya menyukai Kim Nulan. Bagi Luong Bin Fan dia masih mempercayai. Tapi kali ini tidak bisa menerima Mai Huong. Sejak kecil dia selalu menganggapnya sebagai kakak. Memang bijaksana 3 tahun bodoh 1 jam. Akhirnya Chu Puong masih keluar. Dia udah mengarahkan sebuah surat kepada Luong Bin Fan. Tolong mengantar Mai Huong ke arah terancam. Chu Puong sangat sedih ketika melihat Mai Huong. Tapi dia masih tidak mempercayainya. Chu Puong menangis di depan ibu menantunya. Dirinya selalu menganggap Mai Huong sebagai adik. Entah kenapa dia melakukan seperti itu. Ibu menantu menghibur dia. Antar semua orang selalu ada nasib. Hal ini dia udah menyesuaikan dengan baik. Ibu menantu sangat mengagum. Merasa anak menantu ini sangat baik. ATM menyeret Mai Huong ke rumah terancam. Pada saat itu rombongan bernyanyi sedang membersihkan. Nulan lihat ATM maka sangat gembira. Lupa semuanya dan pergi ke depan. Menemukan orang di dalamnya adalah Din Chu Puong. ATM tidak berani mengatakan penyebab. Luong Bin Fan segera berkata kepadanya. Sekarang Tu Fan Tu sedang berlutut di balai ibadah. Kalau mau memahami ayo menemui dia. Nulan bertanya ATM apa udah terjadi. Mereka udah tidur bersama sepanjang malam. Katakanlah mereka akan lakukan apa. Tuan Luong, tolong tidak katakan lagi. Pada saat ini Nulan sangat khawatir. Segera melari ke balai ibadah untuk mengetuk. Berteriak nama Tu Fan Tu. Patan mencegah dan memperingati bahwa hanya anggota keluarga Tu tidak bisa masuk. Mendengar suara Tu Fan Tu buru-buru keluar. Nulan bertanya kepadanya kenapa membuat dia sedih. Pertama-tama Din Chu Puong, sekarang adalah dayangnya. Dia mau Tu Fan Tu menjelas. Tu Fan Tu hanya berkata dia tidak adil. Dia berharap Nulan mempercayainya. Bagaimana aku mempercayaimu? Mempercayai bahwa kamu dan dia tidak ada apapun bahkan tidur bersama. Atau mempercayai kamu akan menikahku. Biarku menjadi anggota keluarga Tu bisa masuk balai ibadah ini. Nulan udah disakiti sekarang. Merasa dirinya udah terlalu lelah. Setiap kali bertemu juga bertengkar. Pria itu menghina dia. Pria yang tanpa mau bertemu selalu mencintainya. Dia memang entah dirinya sedang tunggu apa. Nulan bertanya Tu Fan Tu. Alasan biar dia terus sabar. Fan Tu terus berjanji. Setelah menenun jubah naga, saya pasti akan memberinya jawaban. Kamu memberi aku banyak janji. Apa yang kamu udah lakukan? Bahkan aku tidak memikirkan alasan aku mencintaimu. Kamu tidak layak dengan kecintaanku. Tu Fan Tu mau mengatakan sesuatu. Nulan udah melarikan diri.